Keindahan Tanah Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, memang tak ada habisnya untuk dinikmati. Hawa sejuk sepanjang hari, serta alam dataran tinggi yang masih asri, membuat siapapun betah berlama-lama di kabupaten terluas di Pulau Jawa ini. Bukan hanya cocok untuk tumbuhan beragam tanaman budidaya, areal perbukitan ini juga sangat pas untuk aktivitas alam terbuka, seperti yang aku lakukan ini, berkuda bersama arek-arek asli Desa Seragi, Kecamatan Songgon. Bagiku, berkuda adalah kegiatan yang menyenangkan, dan jika rutin dilakukan, manfaatnya bagi tubuh pun tidak main-main. Mulai dari meningkatkan kekuatan otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, hingga mempertajam konsentrasi. Namun, yang nomor satu harus dijaga adalah kewaspadaan, karena kecelakaan bisa sewaktu-waktu terjadi seperti yang aku alami. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Jatuh Pak? Sakit? Itu ngindar kayu, Ya. jatuh. Aduh. Mana yang sakit Pak? Udah Pak, nggak apa-apa. Oh ya. Bapak mau kemana Pak? Oh mau cari tawon. Tawon madu? Iya. Yuk, boleh saya antar Pak? Cari Pak. Iya, yuk. Beruntung bagiku bertemu Pak Jaji pagi ini. Bersamanya, aku bisa ikut memanen sarang lebah yang ia ternak di dalam gelodokan atau kandang lebah yang terbuat dari batang pohon ini. Di Banyuwangi, cara ternak tradisional seperti ini masih sering dijumpai. Beternak lebah bukanlah pekerjaan utama, melainkan pekerjaan sampingan para petani sembari menunggu hasil sawah dan ladang yang siap dipanen. Kayu yang digunakan untuk gelodokan tidak hanya kayu keras semacam batang kelapa dan kayu mahoni, namun juga kayu lunak seperti halnya sengon. Lebah atau tawon madu dalam bahasa setempat memang cocok berkembang biak di suasana teduh dan tidak terpapar cahaya matahari langsung. Penempatannya pun terkadang di atas pohon yang tinggi. Ini cara Pak Jaji untuk menghindari perusak sarang lebah seperti halnya biawak. Selain itu, gelodokan juga harus dipasang berdekatan dengan sumber pakan lebah, yakni bunga-bunga hutan yang nantinya akan diambil serbuk sarinya oleh lebah. Semakin bervariasi rasa serbuk sari bunga yang didapat, semakin khas pula rasa madu yang dihasilkan. Uniknya, warna madu pun bisa berubah-ubah tergantung jenis sari-sari bunga yang mendominasi. Bisa kecoklatan, keemasan, hingga kehijauan. Dan tentu saja, madu paling banyak didapat kala musim berbunga tiba. Cuaca juga sangat berpengaruh pada kualitas madu. Jika kondisi panas, madu murni yang dihasilkan akan lebih kental karena kadar air pada madu berkurang. Walau berdekatan dengan sarang lebah, aku dan Pak Jaji tidak memakai alat pelindung. Ini disebabkan jenis lebah pemilik sarang ini berukuran kecil. Lebah dari spesies Apis cerana ini dikenal juga dengan nama lebah lalat karena ukurannya yang mungil. Lebah jenis ini secara alami biasa bersarang di lubang-lubang bukit batu. Namun, karena mudahnya ia beradaptasi, ia pun sering ditemui di atap-atap rumah. Sengatannya cukup sakit, tapi tidak menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh seperti halnya sengatan lebah raksasa atau Apis dorsata. Kali ini, aku lebih memilih sarang-sarang yang mengandung banyak larva lebah atau tolo, begitu orang Jawa menyebutnya. Karena nantinya, aku akan mencoba mengolah anakan lebah ini menjadi kuliner baru. Banyak ini. Dalam proses panen, sebagian sarang memang sengaja ditinggalkan. Tentunya, ini dilakukan untuk memberi asupan makanan bagi sang ratu lebah agar bisa terus berproduksi. Bila seluruh sarang diambil, lebah cenderung pergi dari gelodokan dan mencari tempat lain untuk bersarang. Tentunya, ini sangat merugikan bagi para peternak lebah. Di Banyuwangi, biasanya sarang lebah dan larvanya ini dimasak botok atau nama lain dari pepes. Tekstur keduanya yang lunak, ditambah aroma madu yang masih tertinggal, membuat masakan berbahan sarang lebah sangat dinikmati. Terlebih untuk anak-anak dan ibu hamil, karena kandungan nutrisinya yang sudah dikenal tinggi. Namun kali ini, aku, Mbak Lis dan Mbak Rini akan mengolah sarang dan larva lebah dengan cara oseng-oseng khas Banyuwangi. Bumbu inti yang digunakan sangatlah sederhana,
Yang terpenting dalam kuliner ujung Pulau Jawa ini, cita rasa makanan harus pedas dan asin. Itulah mengapa si kecil cabai rawit tak boleh ketinggalan. Cabai rawit beserta bumbu dasar lainnya seperti cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta gula merah dihaluskan bersama. Mbak Rini pun memarut kelapa tua untuk menghasilkan santan, penambah gurih oseng-oseng nantinya. Sebetulnya tak perlu dengan tambahan banyak bumbu. Sarang dan larva lebah sudah sangat sedap untuk dinikmati. Cukup dengan direbus dan ditambah garam, panganan alami ini bisa dijadikan lauk bersama makanan pokok. Cara sederhana ini sudah lama diterapkan oleh para pemburu madu ataupun hewan liar yang biasa menginap di hutan berhari-hari. Justru dengan sering mengkonsumsinya, tubuh akan semakin fit dan jauh dari penyakit. Kini, aku merebus sarang lebah bersama larva lebah. Tak perlu menunggu lama, dinding sarang lebah yang terbuat dari asam lemak kompleks akan segera larut dan berbau dengan air perebusan. Dengan cara ini, tolo atau larva lebah bernutrisi tinggi bisa mudah aku dapatkan. Hancurnya sarang lebah membuat olahan oseng-oseng nantinya akan sedikit lengket di langit-langit lidah akibat adanya lapisan lilin yang larut. Namun, jika ingin menghindari sensasi lengket di lidah sebelum dimasak, larva bisa diambil satu persatu dengan menggunakan pengait dan dimasak tanpa harus bercampur sarang. Air rebusan ini tak selalu dibuang begitu saja. Bagi yang suka, air rebusan sarang lebah ini bisa dikonsumsi langsung atau dicampur ke dalam masakan karena sangat ampuh untuk meningkatkan stamina tubuh. Bumbunya. Oh, ya Mbak. Setelah larva disisihkan, kini tiba saatnya menambah cita rasa sedap. Bumbu inti yang sudah halus lantas dioseng ke dalam wajan. Larva beserta jantung pisang sebagai bahan tambahan dimasukkan dan diaduk-aduk bersama bumbu hingga rasa gurih bumbu bercampur sempurna. Aroma wangi yang timbul sudah membuatku tak tahan ingin mencicipinya. Selain menambah gizi masakan, jantung pisang juga berguna untuk menutupi rasa lapisan lilin yang masih tersisa pada tubuh larva. Untuk bahan terakhir yang ditambahkan adalah santan. Saat memerah santan, tidak perlu dengan banyak ditambah air. Cukup santan kental saja agar sensasi gurihnya betul-betul meresap ke dalam masakan. Oseng-oseng tolo khas Banyuwangi sudah siap dihidangkan. Aroma bumbunya yang kuat bercampur dengan santan sangatlah wangi dan menambah nafsu makan. Rasa pedas asinnya cocok untuk menghangatkan badan, terlebih di dataran tinggi seperti Banyuwangi. Baiknya memang dinikmati dalam kondisi hangat. Rasa oseng-oseng tolo ini sangatlah khas. Tidak ada sama sekali lapisan lilin yang terasa, tergantikan dengan sensasi gurih, pedas dan asin, serta aroma asli madu yang wanginya menambah kenikmatan tiap suapan. Selain kaya akan protein, larva juga memiliki kandungan beta-karotin dan vitamin yang kompleks. Terlebih jika rutin dinikmati dengan madu, ataupun sarangnya yang kaya akan antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Jadi madu cengkeh ya.